Shalom, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Pandemi membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita. Karena pandemi juga, kita dipaksa untuk mengalami begitu banyak kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan momen-momen berharga yang sudah direncanakan, kehilangan kesempatan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita pun kehilangan saat-saat bagaimana kita bisa beraktivitas dengan leluasa. Rasa takut, rasa khawatir, cemas, marah, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Dan itu seringkali menyesakkan dada. Sampai saat ini pun kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Lalu bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama bisa kita usahakan adalah menjaga hati untuk tetap tenang. Kebiasaan manusia ketika menjumpai situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, ia akan menjadi panik, takut berlebihan, paranoid. Tetapi saat ini kita diingatkan bahwa dalam situasi yang seperti ini, yang tidak menentu, satu hal yang kita butuhkan adalah ketenangan. Karena ketika kita tenang, maka kita akan bisa berdoa. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Doa akan mengingatkan kita akan relasi kita dengan Sang Sumber kehidupan, Sang Khalik semesta, yaitu Allah sendiri. Ingatan adanya relasi ini, itu yang semoga bisa menguatkan dan meyakinkan kita bahwa kehidupan kita ada di dalam naungan cinta kasih-Nya. Semoga itu menguatkan kita semua. Ketika kita sudah bisa tenang, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah yang kedua, menerima segala sesuatu terjadi apa adanya. Sehat, sakit, suka, duka, semuanya silih berganti. Yang perlu kita lakukan adalah menerimanya dengan tangan terbuka. Menerima tangis seperti halnya kita menerima tawa. Menerima sakit seperti halnya kita menerima sehat. Dengan iman percaya kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ketika kita menerima segala sesuatu, maka kita pun akan dimudahkan untuk melepaskan. Letting go, melepaskan segala pikiran, melepaskan segala standar kehidupan yang seringkali justru membebani kehidupan kita. Letting go akan menolong kita untuk membiarkan segala sesuatu berjalan apa adanya. Karena segala sesuatu ada waktunya, seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, 2, 4 dan yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
semuanya indah pada waktunya sesuai dengan apa yang Allah rancangkan bagi manusia. Suluh Kristiani sebelumnya mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kiranya itu yang akan menghibur dan menguatkan kita, menumbuhkan pengharapan di dalam kehidupan kita, berserah dan terus berpengharapan kepada Allah kita, sang sumber kehidupan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Sebagai penutup, perkenankan saya membacakan dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Teruslah semangat, saudaraku, yang saat ini mungkin sedang berduka, sedang kecewa, dan berbeban berat. Ingatlah Ia, sang sumber cinta kasih, sang sumber kehidupan, senantiasa ada bersama denganmu, menopangmu, dan mengangkatmu untuk kembali pulih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ini kami dalam kelemahan dan kesesakan kami. Kami yang berduka karena harus berpisah dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami yang sedang sakit dan harus berjuang untuk kembali pulih. Kami yang sedang kecewa dan berbeban berat. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat kami, memulihkan kami. Mampukanlah kami untuk melihat karya-Mu dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Karya-Mu yang adalah karya damai, sejahtera, yang akan terus menguatkan dan menghidupkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kini dan selama-lamanya. Amin. Demikian Suluh Kristiani hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap berjuang. Tuhan senantiasa beserta kita.